Siwet Ancol adalah sebuah oseanarium yang terdapat di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Siwet Ancol didirikan dengan konsep dasar negara maritim yang secara geografis lebih banyak terdiri dari perairan daripada daratan. Siwet Ancol merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya dunia laut. Dalam operasiannya, Siwet Ancol mengemban 3 misi besar yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Melalui misi ini, Siwet Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan berkualitas. Dalam usaha memperkenalkan kehidupan biota yang hidup di alam, Siwet Ancol memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil sampai biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan avertebrata serta 3 jenis reptil. Biota-biota tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan air tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Tiap tampilan akuarium atau wahana memiliki tema khusus untuk memberikan nuansa tersendiri dalam pesan yang disampaikannya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota baik secara biologis maupun keunikannya. Siwet Ancol senantiasa akan menghadirkan edukasi terkini mengenai dunia air pada umumnya dan kelautan khususnya dengan berbagai biota yang dihadirkan maupun inovasi dalam tampilannya sehingga menjadi yang terdepan di Indonesia. Berbagai macam acara dan fasilitas penunjang lainnya pun dihadirkan untuk kenyamanan dan kepuasan pengunjung seperti aksi seru penyelam saat feeding show di akuarium utamanya, lihat duyung mencapai rumput laut, dan dari tangan penyelam sampai keganasan belut kerondong berebut makanannya. Bagi yang ingin berinteraksi dengan biota laut, terdapat juga kolam sentuh, dan mereka ingin bertemu hewan laut, maka fasilitas museum yang berisi awetan hewan-hewan laut dalam menunggu di sana. Ada shark aquarium berisi berbagai jenis ikan hiu, diantaranya hiu sirip hitam, hiu pari borongsai, hiu kepala martil, dan masih juga banyak hiu lainnya. Antasena Tunnel, kita bisa merasakan dikelilingi oleh biota air laut pada permainan Antasena Tunnel, yaitu akuarium raksasa yang menampung hingga 5 juta liter air laut serta ratusan jenis biota yang ada di dalamnya. Siwet Ancol yang merupakan oseanarium yang terdapat di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Siwet Ancol didirikan dengan konsep dasar negara maritim yang secara geografis lebih banyak terdiri dari perairan daripada daratan. Pada tanggal 2 Oktober 1992, Gubernur Jakarta Wiyogo Atmodarminto meletakkan batu pertama untuk meneliti apa yang akan menjadi premis untuk dunia bawah laut yang dalam waktu kurang dari 2 tahun akan dikenal sebagai siwet. Display Hall merupakan area pertama yang dikunjungi pengunjung setelah melewati pemeriksaan. Pada ruang pamer seluas 1000 meter persegi ini terdapat 12 akuarium yang berisi ikan-ikan hias dari perairan Indonesia dan sekitarnya. Tropical fish. Sebagian besar akuarium terletak di tepi bangunan. Setelah melewati 12 buah akuarium, kita akan sampai pada kolam sentuh Touch Pool. Sesuai dengan namanya Taman Sahabat Laut, pada kolam yang ke dalamnya dangkal ini terdapat ikan-ikan yang bersahabat. Di kolam ini anak-anak diberi kesempatan berinteraksi dengan cara kontak langsung dengan ikan sebagaimana pada akuarium. Kolam sentuh ini juga dilengkapi dengan deskripsi mengenai ikan yang ada di kolam, sehingga kita dapat membaca deskripsi sambil memegang ikan. Setelah kolam sentuh, kita akan menjumpai atraksi utama, yakni akuarium raksasa yang berisi ikan-ikan besar seperti ikan hiu, ikan pari raksasa, serta ikan-ikan hias penghuni samudera. Akuarium raksasa main tank berukuran 23 meter x 37 meter dengan volume air 5.000 meter persegi ini. 5.000 meter kubik ini memiliki terowongan yang terbuat dari akrilik tembus pandang setebal 62 mm.
Lewat terowongan ini, kita akan melihat banyak ikan-ikan bergerak bebas di atas dan di sekeliling terowongan. Kita dapat melihat terowongan itu akan merasa seolah-olah berada di dasar laut. Suasana dasar akuarium itu persis seperti dasar laut karena adanya batuan-batuan dan koral dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam. Ketinggian air di akuarium itu 4,5 meter dari dasar kolam. Terowongan Antasina ini memiliki lebar 2 meter dan dilengkapi dengan ban berjalan Predator selebar 1 meter. Dengan begitu pengunjung punya pilihan menjelajahi dasar laut dengan berdiri di atas ban berjalan atau berjalan kaki. Terowongan yang mengelilingi akuarium raksasa ini memiliki panjang sekitar 70 meter. Selain melalui terowongan, ikan-ikan di dalam akuarium itu juga bisa dilihat dari amphitheater. Sisi akuarium yang menghadap ke dua ruangan itu memiliki jendela dengan ukuran cukup besar yang terbuat dari bahan akrilik. Jendela yang menghadap amphitheater berukuran 3 meter x 8 meter dengan ketebalan 200 mm. Main tang ini terletak di bagian tengah, tidak jauh dari pintu keluar. Mengingat akuarium itu merupakan atraksi puncak pada bangunan akuarium ini. Setelah melewati atraksi itu, kita memang diusahakan dengan mudah mendapatkan pintu keluar sehingga kerumunan massa yang berlebihan tidak terjadi. Pada keadaan yang tidak terlalu padat, pengunjung dimungkinkan akan mengulang penjelasannya dengan kembali mengitari ruang pamer, display hall, dan seterusnya. Hal itu dimungkinkan dengan membuka folding door yang merupakan penyekat antara ruang pamer dan hal akuarium raksasa dengan amphitheater. Penyajian atraksi di ruang pamer mengikuti satu tema tertentu, yakni mulai dari ikan air tawar menuju ikan air laut, mulai ikan di daerah hulu kemudian turun ke daerah rawa, terus ke permukaan laut hingga ke laut dalam. (12) akuarium di ruang pamer dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yakni kelompok akuarium dengan ikan air tawar dan kelompok akuarium dengan ikan air laut. Jadi area pertama yang dimasuki oleh pengunjung adalah dunia air tawar. Di area ini terdapat dinikmati ikan-ikan air tawar yang terdapat pada 4 buah akuarium. Selanjutnya pengunjung akan memasuki dunia samudera yang merupakan area di mana terdapat 6 buah akuarium berisi ikan air laut. Di dunia samudera ini selain akuarium yang berisi ikan-ikan air laut juga terdapat 3 buah akuarium kecil yang berisi mikroorganisme laut seperti plankton. Dunia mikrobiologi laut ini dapat dilihat melalui sarana pembesaran bioscanner. Hasil pembesaran itu dapat dilihat melalui televisi. Di antara kedua dunia ini terdapat daerah peralihan yang merupakan daerah lawa. Kedua sifatnya sebagai daerah peralihan, hewan yang disajikan juga yang bisa hidup di dua dunia, yaitu buaya. Buaya ini ditempatkan pada akuarium setengah lingkaran yang berukuran cukup besar. Dunia air tawar diolah dengan konsep hutan tropis. Area itu muncul dengan sejumlah pohon yang cukup rindang, langit-langit yang diselesaikan oleh dedaunan serta dilengkapi oleh air terjun. Suara gemericik air dan kicauan burung dan dengan penerangan yang temaram di area ini sangat mendukung munculnya suasana hutan tropis. Area ini untuk beberapa hal dapat dianggap kritis. Ia harus cukup luas untuk mampu menampung pengunjung yang masuk, sekaligus harus menciptakan suasana untuk mempersiapkan pengunjung memulai penjelajahannya di dunia air. Di dunia samudera seolah diisi dengan konsep samudera. Dinding-dinding di area ini diolah seperti batu karang. Suasana area ini disemaraki oleh dekorasi gantung bergambar hewan air seperti ikan dan binatang laut lainnya. Gaya festival secara konsisten diterapkan pada interior ruang pamer ini. Ada tempat yang dinamai Aquarium dan Aqua City. Yang disebut terakhir merupakan mobil kecil seperti mobilnya Mr. Bean yang penuh diisi air dan dijadikan akuarium, serta ada pula box telepon umum yang juga diisi air dan menjadi tempat hunian ikan. Keduanya dihias dengan lukisan dan disinari lampu-lampu elok yang menjadikannya terlihat sangat sedap dipandang mata. Ada ruangan besar yang disediakan dengan beberapa baris bangku yang memanjang, di mana di dalamnya pengunjung bisa duduk dan melihat film tentang dunia ikan di laut.
Ruangan itu juga menjadi tempat rehat setelah berkelilinglah melihat koleksi Seaworld. Tempat wisata laut ini mempunyai koleksi berupa 1 jenis reptil dan 48 jenis ikan air tawar berjumlah 7.300-an ekor dan 3 jenis reptil dan 138 jenis ikan dan vertebrata dari biota laut. Di Seaworld, anak-anak akan diajak bermain sembari belajar mengenai kehidupan biota yang hidup di alam, khususnya di laut. Seaworld Ancol merupakan miniatur pesona laut yang terletak di kawasan objek wisata terpadu Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selain berfungsi sebagai tempat rekreasi, objek wisata ini juga menjadi salah satu sarana edukasi yang sangat tepat bagi kita yang ingin mengetahui lebih banyak tentang biota-biota laut. Selain itu, Seaworld juga berfungsi sebagai area konservasi baik terhadap biota laut maupun air tawar. Tempat wisata yang cukup populer di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini memang sengaja dikembangkan untuk memperkenalkan kehidupan biota laut dan air tawar. Seaworld dibangun pada tahun 1992 di area seluas 3 hektar dan luas bangunan utama kurang lebih 4.500 meter persegi. Pembangunan tersebut secara resmi dilakukan dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Yogo Atmodarminto. Tidak membutuhkan waktu lama, pada tanggal 3 Juni 1994, Seaworld Indonesia secara